Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap? Kita akan belajar tentang mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, antar golongan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Untuk lebih lanjut, silakan anak-anak menyimak video ini dengan seksama dan memperhatikan dengan benar agar kita semua dapat memahami apa itu arti dari keberagaman suku, agama, ras, budaya, antar golongan di dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Indikator pembelajaran. Pertama, mendeskripsikan faktor penyebab keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mencontohkan dan mengidentifikasi konflik macam-macam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mari simak cuplikan video keberagaman budaya Indonesia. Setelah melihat video sebelumnya, bagaimana pendapatmu? Begitu indah budaya Indonesia yang kita miliki. Hai semuanya, kita akan belajar tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi, secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Jadi, Indonesia ini memiliki letak yang sangat strategis. Mengapa bisa begitu ya? Karena Indonesia ini adalah wilayah yang menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. Perdagangan dari bangsa-bangsa lain berdatangan ke Indonesia. Mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya masyarakat yang Indonesia miliki. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan kemudian menetap di Indonesia inilah yang menyebabkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa dalam masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua ada kondisi negara kepulauan. Jadi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya kurang lebih ada 17.000 yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kondisi inilah yang mengakibatkan terhambatnya hubungan antara masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda. Maka dari itu terjadilah perbedaan antara bangsa Indonesia di antara pulau-pulau. Selanjutnya ada perbedaan kondisi alam. Jadi, perbedaan kondisi alam di suatu daerah akan berdampak pada perbedaan-perbedaan seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, dan kebiasaan, serta bentuk rumah mereka pun berbeda. Selanjutnya ada keadaan transportasi dan komunikasi, di mana kemajuan sarana dan prasarana, transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi, faktor lain penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap menerima masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Jadi, dengan adanya pertukaran informasi mengenai pengetahuan dan pengalaman, itu mampu menyebabkan munculnya keberagaman kebudayaan. Dengan banyaknya akses dan informasi yang didapatkan, akan mengubah pola pikir manusia untuk melakukan tindakan secara efisien. Materi selanjutnya, kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, kita akan belajar tentang keberagaman suku. Jadi, menurut Agung Triharyanta, suku bangsa dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang yang memiliki suatu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Di Indonesia terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah dan tempat tinggal. Di antaranya seperti di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Ada juga di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Taulut, Ternate, kawasan Bali, dan Nusa Tenggara. Antara lain ada suku Bali, Lombok, Bima, dan Timur. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Yang kedua itu keberagaman agama dan kepercayaan. Jadi di dalam sila pertama Pancasila memuat nilai ketuhanan yang artinya di mana negara Indonesia itu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara memperlakukan agama secara sama tanpa membeda-bedakannya. Begitu juga dengan pemeluknya. Masyarakat berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah yang telah diyakini. Ada 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Yang pertama ada agama Hindu, yang kedua Buddha, yang ketiga Islam, yang keempat Kristen, yang kelima Katolik, dan yang keenam itu adalah Konghucu. Selanjutnya ada keberagaman ras. Jadi menurut Agung Triharyanta, ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotip atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman antar golongan. Jadi di dalam interaksi keseharian masyarakat multikultural tampak berbagai golongan yang tersusun, baik secara hierarki vertikal maupun horizontal. Secara vertikal yaitu golongan masyarakat yang ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Adapun secara horizontal itu ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan. Tugas kelompok mengidentifikasi konflik keberagaman agama, suku, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Masing-masing kelompok mencari sebuah artikel yang berisi konflik suku, agama, ras, antar golongan, lalu identifikasi permasalahan tersebut menggunakan 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Tugas kelompok 1, mengidentifikasi konflik keberagaman suku. Tugas kelompok 2, mengidentifikasi keberagaman agama. Tugas kelompok 3, mengidentifikasi keberagaman ras.
Tugas kelompok 4, mengidentifikasi keberagaman antar golongan. Dengan menghargai perbedaan yang ada, maka akan tercipta kerukunan hidup di dalam masyarakat. Agar bisa hidup berdampingan, kita perlu saling menghormati berbagai perbedaan tersebut. Contohnya, dengan tidak mencela bentuk tubuh orang lain dan tidak menjelekkan yang lainnya. Tugas kelompok dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Good luck untuk semuanya ya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata dan salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.